bidang tentang pengertian PIO, terus perkembangan bidang-bidang dalam psikologi industri dan organisasi, terus perilaku penempatan gitu, Bu. Oke, baik, terima kasih Dini. Kita belajar kemarin masalah sejarah, terus PIO itu apa, terus juga bidang-bidangnya seperti apa gitu ya. Oke, saya mau nanya deh. Ini ada apa ini? Oke, silakan. Oke, sekarang yang saya ingin tanyakan teman-teman, dari mana awal sejarahnya sehingga muncul namanya psikologi industri dan organisasi? Paling awal sekali. Izah, Audina? Iya, Bu. Awalnya itu dicetuskan oleh Wilhelm Wundt. Ya. Itu tuh awalnya dari psikologi umum, terus berkembang jadi banyak, ada kognitif, klinis, pendidikan, perkembangan, PIO gitu, Bu. Oke, ya betul. Terima kasih Iza. Jadi memang awalnya itu kalau kita mau bilang PIO tuh sudah ada nggak sih sejak zaman dinasti China tuh sebenarnya udah ada. Ya, dulu pas zaman dinasti Cina, tapi saya lupa tahun berapa. Jadi mereka melakukan seleksi untuk kebutuhan sekretaris raja gitu kan. Nah, siapa yang dia bisa membuat pantun, jadi ceritanya pantun yang paling menarik dan bagus, maka itu yang akan diangkat. Gitu loh. Sebenarnya sudah ada, tapi apakah itu sudah bergerak menjadi ilmu pengetahuan atau belum? Gitu. Belum kan, belum diteliti kan. Itu kan baru cuman ini kayaknya kalau orang dia pintar bikin pantun biasanya pintar verbalnya gitu loh. Nah, lalu kemudian makanya bergeraklah dulu psikologi itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan semenjak dibangun laboratorium psikologi ya oleh Wilhelm Wundt waktu itu di Jerman. Makanya psikologi itu kiblatnya paling banyak itu dia di Jerman. Jerman, Amerika, dan Inggris setelah itu mengikuti. Begitu. Ya, karena sejarah awalnya di sana sebagai ilmu. Barulah nanti berkembang, makanya di dalam psikologi umum itu teman-teman mungkin dengarnya ada yang namanya psikologi dasar ya. Jadi psikologi umum, psikologi dasar itu sama aja sebenarnya. Ya intinya kita belajar psikologi secara umumnya. Gitu ya. Nah, baru kemudian banyak peneliti yang mulai mencoba memperhatikan manusia pada perspektif yang lain, perspektif dari tempat pekerjaan, perspektif dari misalnya pendidikan, perkembangan, sosial, dan lain sebagainya. Maka muncullah psikologi ke dalam bidang-bidang keilmuan, ya kan? Salah satunya psikologi industri dan organisasi. Oke. Nah, munculnya PIO secara spesifik awalnya dari mana? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Anda. Dari catatan yang kemarin, sejarah perkembangan PIO dimulai dari Walter D. Scott, permulaan abad 20, tahun 1902. Walter D. Scott membahas manfaat psikologi dalam periklanan, yaitu buku Theory of Advertising. Oke, baik. Terima kasih Nanda, betul ya. Ya, Walter. Bapak Walter ini gini ya, kalau kita bicara tentang PIO, itu hampir kebanyakan dengan perusahaan ataupun industri. Pasti yang dipikirin itu masalah profit dulu. Ya kan? Ada enggak Anda bikin suatu usaha atau perusahaan tapi yang dicari itu yang penting semua bisa sejahtera karyawannya, ada enggak kayak gitu? Kecuali organisasinya organisasi kemanusiaan. Nah, ini kita bicara tentang organisasi yang arahnya industri. Pasti yang dipikirkan gimana sih caranya untuk meningkatkan profit.
Nah, sehingga yang dipikirin itu dari bagian marketing dulu, nggak berangkat dari human resource. Ya kan? Kalau bicara PIO nggak bicara dari HRD-nya dulu. Dia berangkatnya dari masalah konsumen. Jadi kalau Anda belajar tentang psikologi konsumen itu harusnya benar-benar jiwanya PIO tuh, jiwanya psikologi industri dan organisasi. Makanya nanti ada mata kuliah pilihan namanya psikologi konsumen. Gitu loh. Ya. Oke. Nah, tuh Walter D. Scott mencari cara gimana sih? Ini kan ada konsumen, gimana caranya kita bisa tarik mereka supaya tertarik dengan produk-produknya kita. Oh, dengan cara periklanan. Nah, iklannya gimana sih ya? Gitu. Ya, Madan nyanyi dulu deh. Oke, iklan yang seperti apa sih? Nah, saya ambil satu contoh aja. Anda pernah nggak ngelihat ada misalnya iklan tentang apa namanya sih? Misalnya minuman penambah stamina, gitu ya, dihubungkan dengan perempuan seksi. Nah, hubungannya apa? Ya, pernah ya Anda lihat-lihat ya itu di baleho atau mungkin di iklan-iklan TV. Nah, itu sebenarnya permainan psikologis itu bermain. Gitu ya. Sebentar ya. Oke, itu tadi ya, permainan psikologi di situ. Jadi nanti kalau misalnya Anda ingin tahu lebih banyak lagi, nanti cabang lebih spesifiknya lagi di psikologi konsumen. Barulah nanti larinya ke human resource. Jadi teman-teman jangan berharap kalau misalnya nanti jadi sarjana psikologi atau menjadi psikolog PIO industri, gitu ya, terus masuk ke dalam perusahaan, terus Anda bilang, kenapa sih human resource-nya nggak diperhatikan gitu ya? Selalu orang marketing terus. Ya. Karena memang dasarnya itu dulu yang harus diperhatikan, marketing dan operasional. Biasanya nanti seiring perusahaan itu berkembang, nanti mereka akan bahas yang masalahnya human resource. Ya, nanti Anda bisa rasain sendiri kalau misalnya teman-teman bangun bisnis, pasti yang diperhatikan dulu itu masalah operasional dan marketing. Pasti itu dulu. Baru nanti semakin besar baru yang dibahas human resource. Kecuali bisnis yang Anda punya itu bisnis Anda sendiri. Boleh ya, pasti Anda langsung mikirin wah ini human resource-nya harus bagus gitu. Tapi kalau Anda kerjasama dengan orang lain di suatu perusahaan, pasti yang dipikirin profitnya dulu gitu ya. Nah, itu mungkin sekilas masalah psikologi industri dan organisasi. Saya akan masuk ke pembahasan yang sangat sering sekali mungkin Anda dengar dan seolah-olah PIO itu selalu dihubungkan dengan itu. Ya, apa itu? Ya, sebentar. Ya, ini dia. Ya, masalah rekrutmen dan seleksi. Anda udah pernah dengar ya? Ini sekarang sudah dekat-dekat untuk seleksi CPNS nih, ya. Sudah mulai orang-orang untuk tes tertulisnya udah masuk. Oke. Kebetulan saya juga ini ya, ada rencana untuk sebagai asesor dalam kegiatan rekrutmen seleksi CPNS gitu ya di salah satu instansi gitu. Jadi sebenarnya karir di PIO pun juga sangat luas gitu ya. Salah satunya rekrutmen seleksi ini. Oke. Nah, kalau Anda mendengar kata rekrut, nah rekrut dulu deh. Apa yang Anda pikirkan? Rekrutmen. Penerimaan anggota baru, Bu. Oke, penerimaan anggota baru. Oke. Biasanya gitu ya, open recruitment, menerima anggota baru ini bergabung bersama kami ya, gitu ya. Jadi rekrutmen mencari anggota baru yang masuk ke organisasi. Yang lain? Standar, Bu. Permana Agung, standar apa? Standar motor. Standar apa?
Standar itulah skill gitu. Oh, jadi ada yang dibahas juga berkaitan dengan apa yang harus dimiliki oleh orang itu supaya masuk ke dalam organisasi. Oke, kalau seleksi, nah kenapa rekrutmen selalu disandingkan dengan seleksi? Rekrutmen dan seleksi. Yuk. Siapa ya? Izin Bu, Iya, silakan. seleksi itu kayak pemilihan gitu Bu, disaring gitu. Oke, kata Tari, seleksi itu seperti kita menyaring atau memilih orang-orang yang sudah direkrut tadi. Ya kan? Jadi ada hubungannya nih, rekrutmen dan seleksi. Ya. Nah, sekarang kasih tadi Tari penjelasannya sudah sangat baik ya. Oke, mungkin Anda pernah lihat lah di Baleho atau di mana open recruitment ya, jadi broadcast kita setuju dan lain sebagainya. Ini lagi tes CPNS gitu ya. Oke. Nah, sebelum saya mau menjelaskan secara spesifik apa itu rekrutmen dan seleksi. Nah, ini sejarah awalnya nih. Ya. Pak Hugo ini yang berusaha untuk mendorong bahwa kita itu harus milih loh SDM itu yang terbaik yang masuk organisasi kita. Ya. Selama ini nerima SDM hanya sekadar ini ada tetangga sebelah ya udah kita panggil aja. Kamu mau kerja nggak dengan aku? Nah, itu tuh udah cara yang lama tuh. Ya. Tapi itu kita pingin organisasi yang kita bangun ini, anggota-anggotanya ini secara potensi udah oke. Itu dulu. Ya. Sehingga nanti pas dikelola itu kita udah nggak ngeluarin urat sampai urat kita tuh putus gitu loh, hanya untuk mengelola mereka. Ya. Coba bayangkan gini, mengelola orang-orang yang menurut Anda misalnya attitude-nya oke gitu ya. 10 orang yang attitude-nya oke dengan 10 orang yang attitude-nya astagfirullahalazim, mana yang lebih mudah untuk dikelola? Yang oke. Yang oke kan, Olivia? Ya kan, makanya kalau kalian kerja kelompok, aduh aku pilih ini, biar ngaturnya gampang. Ya kan? Sama halnya dengan organisasi. Tapi oke-nya ini antara oke-nya organisasi satu dengan organisasi yang lain berbeda. Bukan berarti Anda tidak diterima di Telkom, artinya Anda itu tidak berkualitas. Bukan berarti begitu. Kok bisa ada orang yang nggak diterima di Telkom, tapi dia diterima di Bank Indonesia? Kan berarti ada sisi tertentu yang tadi dibilang oleh Permana Agung yang skill itu, ya, keterampilan tertentu yang ada di dalam dirinya itu, yang cocok dengan Bank Indonesia, makanya diambil. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti setelah lulus kuliah ini mau bekerja gitu ya, dimanapun itu, ketika Anda tidak diterima atau tidak lolos, jangan berkecil hati. Bukan berarti Anda buruk. Bisa jadi memang nggak cocok dengan organisasinya. Oke. Ataupun nggak cocok dengan jabatannya. Nah, itu juga. Ya, jadi tahun 1910 ini ya tokoh dari Pio, salah satu tokoh Pio yaitu Hugo mencoba untuk memikirkan bahwa kita harus mendesain cara agar mendapatkan individu yang terbaik masuk ke SDM kita, masuk ke organisasi kita. Itu awalnya seperti itu. Nah, inilah rekrutmen. Jadi rekrutmen itu adalah proses untuk kita menemukan dan menarik para pelamar sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi kita temukan dan tarik pelamar itu supaya dia tertarik dengan organisasi kita sebanyak mungkin. Ya. Nah, makanya kalau kegiatan rekrutmen itu, kalau biasanya saya bersandingan dengan teman-teman human resource, dia minta tolong tuh sama saya. Tolong dong share ini ke sini, ke Jambi. Udah di-share mana lagi? Nih, pokoknya seluruh Indonesia di-share. Ya. Jadi pencapaian terbaik dalam rekrutmen itu adalah ketika orang-orang
tertarik untuk masuk ke organisasi kita. Itu pencapaian terbaik. Ya. Kenapa harus itu kita lakukan? Coba saya tanya teman-teman deh. Kenapa kita harus cari pelamar sebanyak-banyaknya? Supaya memiliki opsi yang lebih banyak, Bu, untuk memilih sumber daya manusianya. Oke, baik, terima kasih Raffi. Supaya kita bisa milih, ya, banyak pilihan nih di antara orang yang banyak ini, sehingga peluangnya ini memungkinkan kita untuk dapat SDM yang berkualitas. Oke, saya ambil contoh deh. Ya, coba pikirkan, mancing di kolam ikan buatan ya, dengan Anda mancing di laut, ya, mancing di laut, mana yang memungkinkan teman-teman untuk mendapatkan ikan yang bervariasi dari kecil sampai besar? Mancing di laut, Bu. Mancing di laut ya, 20 ya, Vivo. Bisa jadi kita bisa dapat ikan salmon, gitu kan? Sampai mungkin bisa dapat ikan paus kali ya. Nah, kalau mancing di kolam ikan buatan, ya kalau yang punya kolam cuma ngisinya ikan nila, ikan lele, ya itu aja yang bisa teman-teman dapatin. Tuh. Artinya dalam proses rekrutmen ini kita harus tahu ya ada cara dan proses supaya orang-orang itu akan tertarik masuk ke organisasi kita. Makanya teman-teman, kalau dulu model rekrutmen itu cuma sekedar Anda bikin bikin iklan ya, iklan untuk lowongan pekerjaan gitu ya. Nah, kalau model sekarang ketika ketika kandidat itu datang untuk dites, biasanya dikasih tunjukin dulu profil company. Ya. Profil company itu harapannya mereka itu akan tertarik dan menceritakan ke orang lain. Jadi organisasi itu butuh juga untuk dipromosikan. Jadi nggak cuma produknya aja ya yang dipromosikan atau proses bisnisnya, tapi yang adalah organisasi mereka. Ya, jadi mereka butuh juga identitas diri. Ya, butuh teman-teman. Oke. Nah, ini untuk sumber rekrutmen ya. Rekrutmen itu ada yang sifatnya tertutup dan juga rekrutmennya sifatnya terbuka. Oke. Kalau yang rekrutmen tertutup gimana misalnya? Oke. Jadi intinya yang kita cari untuk posisi tertentu itu dari SDM organisasi itu aja. Makanya Anda pernah dengar yang namanya promosi jabatan ya. Nah, promosi jabatan itu sebenarnya itu rekrutmen dan seleksi loh. Ya. Nama jenisnya adalah promosi. Kayak gitu loh. Jadi misalnya di situ ada misalnya manajer marketing. Nah, ketika dibuka gitu ya, kandidatnya ada Raffi, ada Vivo, ada Putri, ada Alif gitu ya. Nah, kemudian mereka diseleksi mana yang paling pantas menduduki jabatan manajer marketing. Nah, itu adalah rekrutmen yang sifatnya tertutup. Ya. Atau mungkin misalnya Anda dari atasan merekomendasikan, misalnya Gilian ini masih levelingnya adalah staff misalnya. Kemudian dari atasan merekomendasikan Gilian ini bisa naik loh jadi supervisor. Coba Anda ini dulu tes dulu. Nah, itu juga bagian dalam kegiatan rekrutmen yang sifatnya tertutup. Ya. Nah, kalau rekrutmen yang terbuka, Anda pasti tahu. Nah, memang dicari orang. Emang dibuka nih, kita ada penerimaan karyawan, silahkan. Makanya ini besar-besaran ya iklannya seperti itu. Oke, jadi bukan berarti orang dalam dan memang ada kok, ada namanya rekrutmen tertutup. Jadi sebenarnya gini loh, saya suka bahas saya pernah melihat-lihat di Instagram komen-komen orang, ini the power of orang dalam, gitu ya. Saya tidak mempermasalahkan kok mau orang dalam kayak orang luar kayak. Yang penting dia fit kok dengan jabatan sama organisasinya, nggak masalah. Malah kita terbantukan dengan adanya orang dalam itu.
asalkan dia punya kemampuan, kapasitasnya ada. Kecuali dia nggak bisa ngapa-ngapain tapi dipaksa tetap masuk, itu baru salah. Ya, itu baru salah. Oke. Saya ambil contoh deh ya, ini yang sifatnya, ini juga bagian tertutup ya, rekrutmen yang sifatnya tertutup. Tidak perlu saya sebutkan perusahaannya, jadi posisinya ini, supervisornya ini adalah tantenya. Jadi dia pingin keponakannya ini masuk ke dalam perusahaan tersebut, ya, sebagai staf staf administrasi dan keuangan. Oke. Nah, kemudian saya tes lah sampai selesai gitu. Dan ternyata anak ini tidak direkomendasikan, ya kan, untuk menduduki jabatan itu atau diterima. Ya, ini bagian dari rekrutmen tertutup ya, teman-teman, karena tidak disampaikan atau diinformasikan secara luas. Terus saya bilang, mohon maaf Ibu, ini secara hasil pemeriksaan psikologis, anak ini tidak cocok untuk menduduki jabatan ini. Saya bilang. Terus dia bilang, aduh gimana lah caranya biar bisa masuk. Oh kalau masalah ini saya nggak bisa lagi Bu, ini bukan campur tangan saya lagi, saya hanya membantu, silakan dipotret anaknya apakah dia cocok atau tidak. Tapi mau nggak mau dia harus masuk Bu, kata beliau. Ya sudah saya lepas tangan, pokoknya ini rekomendasi saya bilang begitu. Oke, ternyata setelah 2 minggu kemudian anak itu masuk. Jadi dia menolak rekomendasi saya. Ya, menolak rekomendasi saya, dan saya memprediksikan anak ini nanti 2 atau 3 bulan lagi pasti nggak akan sanggup, pasti dia mau keluar. Nah, ternyata saya dapat bocoran dari teman saya, kata, prediksimu salah. Loh, kok salah? Soalnya dia udah 1 bulan di sini udah mau keluar, jadi jauh lebih cepat dari apa yang saya prediksikan. Akhirnya saya panggil anak itu. Sini, Dek. Masih muda sekali, umurnya masih 17 tahun. Oke. Kamu mau masuk kerja di sini memang ingin kerja atau disuruh sama tantemu? Wah, barulah keluar. Buyar, nangis langsung dia kan. Oh, sebenarnya Kak, saya tuh pingin kuliah lagi, pingin kuliah sastra. Ya. Tapi memang butuh biaya lagi gitu loh untuk cari uang. Dia ngomong kayak gitu. Saya sebenarnya nggak betah dari hari pertama aja, saya nggak betah dengan kerjaan ini ya. Saya tahu, saya bilang gitu kan. Kayak rencanamu ke depan mau ngapain? Pokoknya saya mengumpulin duit dulu supaya cukup untuk bayar 1 semester atau nggak tuh cari beasiswa. Oke, kamu bertahan dulu sekitar 2 bulan, 3 bulan. Setelah uangmu cukup, kamu kuliah. Saya bilang. Akhirnya setelah itu dia sudah ngumpulin uang cukup, dia kuliah sastra bahasa Indonesia, dan dia menulis banyak buku, dan dia kasih buku saya 1. Wah, dan dia menjadi salah satu penulis yang cukup terkenal di daerah Banten, bahkan se-Asia Tenggara. Ya. Jadi sebenarnya bukan masalah kamu tuh nggak cocok loh di situ, bukan. Kamu tuh istilahnya kamu nggak punya kemampuan, bukan. Dia jauh lebih hebat ketika ditempatkan di tempat yang lain. Permasalahannya itu. Jadi jangan berkecil hati ketika tidak lolos PNS misalnya kan, nggak lolos kepolisian gitu ya. Siapa tahu Tuhan memberikan rencana yang lebih baik. Gitu. Ini hanya salah satu contoh pengalaman saja. Oke. Nah, ini ya, kenapa kita mau pakai rekrutmen internal? Ya, salah satunya kita ingin memotivasi karyawan itu supaya, oh ini loh, kamu nanti bisa mendapatkan sesuatu yang lebih di perusahaan. Anda masih ingat teori motivasinya Maslow? Ayo, ada yang masih ingat? Ingat ya? Oke, teori motivasinya Maslow. Yang paling dasar apa? Fisiologis, Bu. Fisiologis ya. Fisiologis, bisa makan, bisa minum, ya, bisa dapat uang untuk makan dan minum itu sudah alhamdulillah, gitu ya.
Tapi setelah itu terpenuhi, pinginnya apa lagi? Pinginnya apa lagi? Ya. Rasa aman. Rasa aman. Oke, contohnya misalnya apa? Dikasih rumah dinas, ya, dikasih BPJS, ya. Nah, ini sudah terpenuhi, BPJS sudah dapat gitu ya. Dapat yang kelas 1. Nah, naik lagi nih, pingin lagi sesuatu. Apa yang dipingin? Kebutuhan dimiliki dan cinta. Dimiliki dan dicintai. Oke. Nah, misalnya diakui oleh organisasi bahwa oh ini salah satu sumbangsi dari kerjaannya Rika Nur Afni. Wow, bangga akhirnya Rika kan. Wah, saya merasa kayak dicintai nih dengan organisasi saya. Naik lagi tingkatannya, sudah diakui ya. Sudah jadi apa namanya? Karyawan yang disayang. Pingin apa lagi? Kebutuhan harga diri. Harga diri, pingin naik jabatan. Bayang nggak? Ya. Makanya makanya psikologi kepribadian itu jangan Anda pelajari habis itu sudah goodbye. Itu ada maknanya. Ini buat teman-teman yang non psikologi ini siapa ya? Dari PMM nih, ya. Nanti bisa sambil belajar ya teman-teman ya. Cari namanya teori kepribadian Maslow, ya. Oke. Jadi dengan kita kita menangkap kebutuhan-kebutuhan mereka, dia bakal seneng kok di organisasi. Salah satunya dengan menciptakan rekrutmen tertutup itu. Kita kasih kesempatan SDM kita itu untuk bisa naik jabatan. Itu loh. Nah, makanya itu akan memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik, gitu ya. Memberikan yang terbaik untuk organisasi. Nah, termasuk juga memberikan kesempatan karyawan kita itu untuk berkembang. Masa misalnya Putri Sanaya masuk di perusahaan dengan kemampuannya 50%, selama 5 tahun 50% itu aja kemampuannya. Kan enggak. Kita pingin Putri itu berkembang di organisasi kami. Nah, sehingga salah satunya adalah dikasih dia challenge. Challenge-nya apa? Naikin jabatannya dia. Biar dia berkembang. Nah, termasuk juga kita mau efisiensi biaya. Coba kalau misalnya teman-teman buka rekrutmen eksternal hanya untuk satu kandidat yang mungkin bisa teman dapatkan di dalam organisasi. Berapa biaya yang keluar? Layout dulu, desainnya. Jangankan layout dulu. Desain rekrutmen seleksi pun ada bagiannya yang ngedesain. Ya, belum lagi buka aplikasi untuk rekrutmen seleksi itu bayarnya luar biasa loh. Ya, bayar hosting gitu-gitu ya. Saya kasih bocoran aja deh. BI itu untuk kegiatan rekrutmen seleksi, dia harus mengucurkan dana minimal 15 miliar. Untuk rekrutmen dan seleksi aja. Ya. Kalian pikir rekrutmen seleksi nggak pakai duit? Pakai. Makanya kadang biasanya saya sering sekali menemukan kasus di organisasi yang minta dianalisis beban kerja. Maksudnya itu dalam artian apakah organisasi saya ini udah cukup dengan orang sekian sehingga kami nggak perlu rekrutmen seleksi lagi. Karena masalahnya ya efisiensi biaya. Gitu loh. Makanya kasus-kasus yang sering saya temui minta tolong dianalisis beban kerja gitu ya. Karena itu tadi rekrutmen seleksi butuh waktu yang banyak. Cobalah Anda lihat aja nih tes CPNS, kira-kira aja berapa duit yang harus digelontorkan untuk rekrutmen seleksi CPNS. Wah, lebih-lebih dari BI. Ya. Oke, next ya. Oke. Nah, tapi kenapa kalau kita mau pakai rekrutmen eksternal? Nah, biasanya organisasinya itu masih baru dan terus berkembang. Ya. Saya kasih contoh deh. Anda tahu Wisda Kapara? Ini saya bukan promosi ya. Ya, Resto Wisda Kapara, tahu ya? Atau banyak yang nggak tahu nih? Hah? Ada yang tahu nggak Wisda Kapara itu apa? Cafe. Tahu, Bu. Oh iya, tahu ya. Resto ya. Nah, di resto itu kan dia baru terbangun tuh.
Oke. Jadi pas dulu awal terbangun saya baru ngerekrut 4 orang. Ya. Oh, ternyata ini alhamdulillahnya semakin ke sini ada nampak perkembangan. Akhirnya saya rekrut lagi, tambah 10 orang lagi. Wah, masih kurang nih. Tambah lagi 2 orang lagi. Nah, karena organisasinya masih baru dan dia terus berkembang, mau nggak mau kita harus buka rekrutmen yang sifatnya terbuka. Gitu ya. Nah, termasuk juga organisasi itu butuh ide atau pemikiran yang baru. Dari orang-orang yang baru dong pasti. Ya, harapannya mungkin memang bisa lewat pelatihan atau training. Nah, tapi ini dalam organisasi kita nih butuh nih talent baru lagi yang bisa mendongkrak organisasi kita. Makanya butuh rekrutmen eksternal. Termasuk juga memang SDM-nya perlu untuk ditambah. Itulah alasan kenapa rekrutmennya bersifat eksternal. Nah, ini adalah metode rekrutmen. Ada yang modelnya dia dengan membuat iklan yang biasanya Anda lihat-lihat tuh ya. Ya. Dibuka lowongan gitu ya. Oprek, nah itu iklan itu. Ya. Ada yang sifatnya rekomendasi. Ya. Rekomendasi dari SMK 5 ya, misalnya SMK 5 merekomendasikan untuk bagian housekeeping ya. Housekeeping di Hotel Swiss Bell. Oke, sebentar ya, saya mengkondisikan keributan dulu bentar. Oke, sampai mana tadi ya? Nah, butuh housekeeping sebanyak 10 orang. Akhirnya kemudian dari perusahaan atau hotel itu, misalnya Swiss Bell gitu ya. Swiss Bell minta rekomendasi ke SMK Negeri 5. Bapak Ibu ada tidak untuk housekeeping yang bisa dipekerjakan di hotel kami. Nah, itu rekomendasi. Nanti guru-gurunya kasih rekomendasi A, B, C, D, E, F, G. Ya. Nah, ini. Lalu yang kedua ada yang memang menggunakan penyedia jasa tenaga kerja. Atau kita sebut dengan outsourcing. Tahu ya? Nah, jadi memang biasanya kalau misalnya Anda lihat di suatu perusahaan, ini karyawan tetap, ini karyawan outsource. Wah, itu banyak banget itu di perusahaan tertentu. Oke. Yang bayar bukan perusahaannya. Yang bayar itu adalah tenaga penyedia jasa outsource-nya. Ya. Makanya kadang tuh gini ya, pegawai-pegawai outsource ini agak sedikit merasa banyak keluhan gitu ya. Karena yang biasanya mereka bisa harusnya digaji langsung gitu ya. Tapi ini harus dapat perantara dulu dari tenaga jasa outsource-nya. Pasti duitnya kepotong kan? Ya kan? Pasti kepotong duitnya. Nah, itulah salah satu keluhannya. Nah, bisa juga melalui lembaga pendidikan gitu ya. Jadi memang kayak contohnya Telkom itu ada Telkom University. Pernah dengar? Ya, Telkom University itu memang sudah mempersiapkan nanti mereka akan bekerja di perusahaan-perusahaan yang sifatnya teknologi inovasi. Apalagi bisa masuk ke dalam Telkom Group. Nah, atau mungkin Anda ikut job fair. Nah, ini ada yang punya pengalaman ini enggak? Ya, berdesak. Ini sebelum Covid ya. Yang berdesak-desakan, surat lamaran, terus ngantri. Anda tahu job fair nggak? Di Jambi ada nggak? Ada Bu dulu di Jamtos kalau nggak salah. Oh, di Jamtos pernah ada ya. Oke, nah kayak gitu ya. Kalau di Jawa tuh lumayan banyak sekali ya. Mungkin teman-teman PMM yang di Jawa tuh tahu bisa hampir tiap tahun tuh berapa kali gitu ngadain job fair. Tapi nggak tahu setelah COVID ini model job fair-nya seperti apa ya. Mungkin by daring aplikasi gitu. Oke. Ya. Nah, sebelum saya ke seleksi, nah inilah rekrutmen ya teman-teman.
Ada yang ingin ditanyakan terkait merekrut. Nah, merekrut. Ada pertanyaan? Oke, belum ada ya? Tanya, Bu. Ibu Oh ya, mau silakan nanya. Vivo. Ya, Vivo dulu ya, habis itu Izal, silakan. Ya, Bu. Tadi kan ada Ibu jelaskan bahwa sumber rekrutmen itu ada dua ya, Bu. Yang rekrutmen internal sama rekrutmen eksternal. Apakah mungkin, Bu, dalam satu waktu dua rekrutmen itu berjalan? Misalnya ada juga yang dari luar, ada juga yang dari dalam gitu, Bu. Apakah mungkin satu kali serentak gitu maksudnya, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Vivo. Bagus ya pertanyaannya. Bisa nggak ini dia rekrutmennya terbuka, tertutup juga iya? Oke. Ini memang kalau kejadiannya pengalaman saya tidak terlalu sering ya. Tapi biasanya bisa dilakukan sewaktu-waktu tapi dengan tujuan yang berbeda. Jadi kegiatan rekrutmennya itu dilakukan dalam satu waktu. Ya. Rekrutmennya yang satu ini bagian untuk mengambil staf ya. Yang satunya ini yang rekrutmen internalnya untuk promosi, tapi dilakukan dalam satu kegiatan. Tapi boleh nggak kita melakukan dengan dua cara tersebut? Ya, boleh-boleh aja sih sebenarnya. Tapi kenapa misalnya internal itu internal itu akhirnya turun menjadi eksternal? Karena di internal nggak nemu. Jadi ketika mau internal eksternal udah dilakukan itu kayaknya cukup jarang sih sebenarnya ya. Kenapa orang melakukan rekrutmen eksternal? Karena ketika di internalnya itu udah ketahuan orangnya nggak nemu kita, gitulah. Kebayang ya sampai situ ya? Atau misalnya ini sayang banget kalau kita ngambilnya di internal karena orang-orang yang lama bagusnya ya dia naik jabatan atau menjadi ekspertis di dalam jabatannya tersebut. Jadi makanya kita tarik orang yang baru saja. Gitu loh. Dan sejauh pengalaman saya belum pernah saya melakukan kegiatan rekrutmen seleksi untuk kebutuhan yang sama tapi dibuka eksternal dan internal. Saya belum pernah mengalami gitu ya. Itu ya Vivo ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, Izal apa yang mau ditanyakan? Pertanyaannya beda, Bu, tapi sebenarnya sudah terjawab sama jawaban Ibu tadi. Jadi pertanyaannya itu di sini kan untuk rekrutmen eksternal itu lebih mengutamakan yang organisasi baru atau sedang berkembang. Apakah bisa organisasi yang sudah lama, sudah berjalan baik itu menggunakan metode rekrutmen yang eksternal gitu, Bu? Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus juga teman-teman. Apakah kalau organisasi yang dia sudah berkembang besar masih butuh nggak kita rekrutmen ya atau seleksi? Ini saya lempar ke teman-teman. Masih nggak kita butuh melakukan rekrutmen dan seleksi? Butuh, Bu. Ya, kenapa Olivia? Kenapa butuh? Karena menurut saya kalau semakin besar suatu perusahaan itu nantinya pasti akan membutuhkan lebih banyak SDM lagi, Bu. Baik, terima kasih Olivia ya. Karena semakin dia berkembang lagi butuh SDM lagi. Dan satu yang teman-teman harus pahami dalam prinsip psikologi industri dan organisasi. Dalam memandang perusahaan tidak ada yang namanya dia sudah berhasil. Paham enggak maksud saya? Selesai. Maka kita tidak perlu lagi kembangkan dia karena dia sudah berhasil. Sebenarnya dalam ilmu PIO, mau organisasi sehebat apapun, dia akan terus tetap kita push untuk lebih baik dari versi yang sebelumnya. Gitu loh. Anda tahu kasus Nokia? Tahu ya? Kenapa Nokia tuh bangkrut? Ada yang tahu? Karena tidak mau tidak mau ngikutin zaman. Oke, baik. Terima kasih Raffi. Karena dia nggak mau ngikutin zaman. Sebelum ke situ kita tarik lagi teman-teman. Nokia tuh udah di puncak kejayaan. Ibaratnya raja tuh dia di atas rajanya ponsel dunia lah.
Duit tuh udah tinggal dia kibas-kibasin aja. Ya kan? Nah, itu kalau kita lihat dari kacamata kita, berhasil nggak si Nokia itu? Berhasil nggak dia? Berhasil, Bu. Berhasil. Kita akan menganggapnya organisasi yang keren. Tapi bagi pengamat industri atau konsultan, ini bisa menjadi sesuatu yang bahaya dan tricky. Ya kan? Pasti pesaingnya bakal lihat gimana nih caranya buat ngalahin yang hebat ini. Ya kan? Nggak akan berhenti. Ketika kita oke di sisi ini, orang akan mencoba mengikuti. Maka kita cari cara lagi yang lain. Sampai organisasi itu kapan bisa, maksudnya kita berhenti istirahat? Ya kiamat baru bisa berhenti, maksud saya. Ya, baru bisa berhenti. Dan organisasi itu harus dituntut untuk terus berkembang dan berinovasi. Makanya Nokia itu menjadi suatu pembelajaran yang sangat berarti bagi perusahaan-perusahaan yang sudah merasa jumawa ya teman-teman. Nah, ambillah contoh dari Nokia. Jangan merasa dirinya paling hebat, ya sehingga muncullah jumawa itu tadi ya, dan menganggap pesaing yang lain itu nggak ada apa-apanya. Nah, dengan kegiatan rekrutmen dan seleksi adalah bagian untuk kita mengembangkan diri, mencari talent-talent baru yang hebat. Oke. Karena posisinya nggak mungkin kan SDM lama itu akan terus berada di situ sampai umur 90 tahun. Ya kan? Pasti ada yang namanya pensiun. Ada yang keluar, ada yang masuk. Ada keluar, ada yang masuk. Ya kan? Makanya organisasi itu kata Pak Munandar disebut sebagai open system. Organisasi yang terbuka. Jadi dia punya pintu masuk dan pintu keluar dan itu terus terbuka. Ya, akan selalu ada orang yang keluar, akan ada selalu orang yang masuk. Gitu kan. Kalau misalnya tidak ada rekrutmen seleksi, setelah lulus nanti Gilian Putri mau kerja di mana? Dini mau kerja di mana? Izal mau kerja di mana? Karena organisasinya menutup akses itu. Ya kan? Nah, organisasi yang baik itu adalah sifatnya sistem yang terbuka. Ada pintu yang terbuka, masuk maupun pintu keluar yang terbuka. Itu ya. Nah, itu Izal ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Izin Bu. Ya, Gilian. Ini kami agak bingung sih Bu. Kan soal Nokia sama sekarang tuh kan yang banyak menarik perhatian tuh produk iPhone Bu. Nah, perbedaan yang bisa kami tangkap di antara masa kejayaan iPhone dan Nokia, di masa Nokia dulu Bu, kan banyak juga tuh produk lain. Tapi Bu, di masa iPhone yang sekarang jayanya itu semua produk lain kayak Oppo, Nokia, Samsung segala macam, dia benar-benar ngikutin stylenya si iPhone ini Bu. Tapi kenapa ya pas di zaman Nokia itu enggak terjadi seperti itu Bu? Apakah memang Nokia ini benar-benar tidak cukup untuk mempengaruhi pasar lain atau bagaimana? Baik, terima kasih. Ini kita bahasnya sudah tentang organisasi ya. Oke, sistem organisasi. Oke. Anda tahu tagline-nya iPhone? Atau Apple, sorry. iPhone itu kan salah satu produknya. Apple tagline-nya apa? Ada yang tahu? Tagline dari Apple. Think different bukan Bu? Oke, betul. Makasih Alvia. Think different. Gimana caranya mereka berusaha supaya kami ini akan menjadi kayak trendsetter. Ya, orang tuh bakal keren juga iPhone nih, ngikutin dia. Ya. Makanya orang yang punya misalnya produk-produk dari Apple sebenarnya kalau menganggapnya cuma sekedar jadi orang kaya itu berarti kurang memahami tentang organisasinya. Orang yang merasa memiliki produk-produk dari Apple itu sebenarnya sudah merasa bahwa diriku ini adalah orang yang cukup berpikir berbeda. Makanya coba perhatikan dosen-dosen teman-teman itu kebanyakan laptopnya Apple. Ya enggak Alivia?
Ya kan? Bukan masalah terkesan orang kaya, enggak. Mereka sudah punya anggapan bahwa ini akan menjadi trendsetter. Orang-orang yang memilih seperti ini adalah orang yang cerdas, orang yang punya inovasi, dan orang yang berpikir ke depan. Ya kan? Nah, di Nokia belum ada itu. Ya, belum ada itu ketika Nokia sudah cuman mikirin ini aja gitu ya. Masalah apa casingnya, mau bentuknya ada Spider-Man-nya, terus apa lagi tuh? Casingnya kan macam-macam kan? Dia terlalu tersibukkan dengan itu, sedangkan iPhone sudah pikir jauh ke depan. Ini ada yang nggak disentuh nih sama Nokia. Ya kan? Dan itu dilakukan terus oleh Apple, Steve Jobs. Ya kan? Mereka terus berinovasi, terus mikirin, ikutin perubahan dunia. Nokia tidak menatap itu, dia tutup mata. Dia nggak ngelihat dunia. Dunia tuh lagi kemana, lagi berjalan kemana. Dan Steve Jobs, Apple berusaha untuk ngikutin terus. Ya. Ini salah satu kalau pingin usaha Anda tuh tetap bertahan, lihatlah bagaimana dunia berjalan. Kalau Anda tutup mata dengan keadaan lingkungan sekitar, ya boro-boro, Anda mau mengharapkan mengharapkan customer itu tertarik dengan kita. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia itu akan terus berkembang, terus berubah. Dan Apple punya nilai plus itu. Itu lagi lihat. Nah, nanti kalau mau diskusi lagi kita bisa ini ya di pertemuan berikutnya. Ya, ini kita kalau cerita ini panjang nih sebenarnya gila nih. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau masih cukup, kita bisa lanjut ke seleksi ya. Kita lanjut ke seleksi. Ya. Nah, ini seleksi ya. Ya, seleksi itu proses mengambil keputusan atau memilih calon pelamar yang kompeten dan sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Jadi intinya bahasa sederhananya ya kita milih di antara yang menurut teman-teman sesuai dengan pekerjaan atau organisasinya. Udah. Itulah seleksi. Ya. Tapi tahapannya nggak semudah definisinya, ya kan? Nah, definisinya. Oke, sebentar. Nah, saya ingin memberitahu kepada teman-teman tentang bagaimana paradigma seleksi itu sebenarnya dari zaman dulu sampai sekarang. Dan saya pun turut menjadi bagian sejarah yang merasakannya. Ketika kita melakukan seleksi zaman dulu, itu paradigmanya tuh masih the right man in the right place. Pernah dengar kan? Pernah ya? Pernah dengar nggak Alivia? The right man in the right place. Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah ya? Yang PMM psikologi siapa? Dini Syaputri? Bu. Ya. Pernah dengar nggak istilah the right man in the right place? Pernah, Bu. Pernah ya? Apa yang Dini tahu tentang the right man in the right place? Berarti kalau misalnya Bu, dia keluaran dari psikologi, bisa bekerja di bidang HRD kalau di perusahaan gitu, Bu. Baik, terima kasih Dini. Betul ya, kata Dini bilang. Jadi, the right man in the right place itu perspektif orang organisasi ketika kita punya kemampuan di bidang psikologi misalnya, maka nanti kerjaannya ya berkaitan dengan psikologi itu aja. Atau misalnya kerjaannya di rumah sakit jiwa aja. Ya. Atau kita pilih orang untuk bagian IT ya. Atau mungkin gini deh, administrasi keuangan, maka yang kita cari adalah yang karakteristiknya sesuai dengan administrasi keuangan dan dimasukkan pada jabatan administrasi keuangan. Itulah paradigma the right man in the right place. Makanya ada istilah yang namanya person job fit. Orang yang cocok
dengan jabatan. Ya, itu person job fit. Nah, sekarang paradigmanya tuh sudah mulai berkembang. Kita nggak cuman butuh the right man in the right place, tapi kita butuh person organizational fit. Jadi dia nggak cuman fit di jobnya, tapi dia fit juga dengan organisasi. Ya, oke, saya coba bahas dulu yang masalah the right man in the right place. Nah, ini teman-teman, ketika Anda ingin melakukan asesmen atau seleksi karyawan, nah, yang biasanya saya sering temukan orang-orang itu menggunakannya person job fit. Nah, person job fit itu ada yang namanya knowledge, skill, ability, other karakteristik. Yang mungkin Anda pernah dengar istilahnya KSAOS. Knowledge, skill, ability, other karakteristik. Kalau knowledge misalnya apa? Oh, kita butuh bagian untuk staf keuangan. Otomatis secara knowledge dia tahu misalnya apa itu misalnya saya udah lama nggak belajar akuntansi ya, tentang masalah balance gitu ya. Ya, keuangan yang balance itu yang kayak mana sih? Nah, itu ranah knowledge. Terus misalnya skill. Skill ini adalah keterampilan. Dia bisa nggak mengoperasikan Microsoft Excel nggak cuman sekedar dasarnya aja, tapi bisa sampai yang keterampilan yang lebih tinggi, ya, sampai pakai istilah-istilah apa tuh saya lupa juga kan. Nah, kemudian secara ability, ya, kemampuan yang mendukung pekerjaannya dia orangnya teliti nggak, ya. Terus atau mungkin dia orangnya multitasking nggak? Bisa nggak dia fokus juga sambil mengerjakan suatu hal yang lain? Itu adalah ability, ya, cepat, teliti, multitasking, fokus, itu ability teman-teman. Kemudian ada other karakteristik. Other karakteristik ini berkaitan dengan kepribadian kita. Contoh, kalau administrasi keuangan, otomatis yang staff ya, otomatis secara pribadi mungkin dia harus punya rasa disiplin atau dia patuh dengan atasan, ya, tipikal followers lah. Nah, itu adalah bagian dari personality. Nah, inilah yang biasa dilakukan oleh psikolog ataupun S1 psikologi ketika mau rekrutmen seleksi. Pasti ini nanti dites pakai IQ gitu kan? Ini kakek pakai yang skill ini ditanya, kamu Excelmu udah bisa sampai mana misalnya. Ability pakai tes Pauli, Kraepelin, tahu kan? Ya kan? Ada karakteristik coba tes pakai Papikostik, DISC, kan gitu. Nah, itu adalah cara seleksi dengan person job fit. Nah, sekarang pernah nggak Anda ketika seleksi, ya, Anda itu harus mengerjakan suatu angket, nggak tahu ini ngarahnya kemana. Mau tes kepribadian juga bukan tes kepribadian yang biasa saya tahu. Tapi ini beda sendiri. Ini benar-benar disusun oleh si organisasinya. Nah, apa itu? Tujuannya adalah untuk melihat apakah si orang ini, apakah si Dinisha Putri ini, dia punya nilai-nilai yang sama dengan nilai-nilai Telkom. Misal, di Telkom atau BUMN deh. BUMN itu ada namanya nilai akhlak, ya. Atau kalau lebih spesifiknya lagi, mereka punya spirit yang namanya ROAR, ROAR. Apa saja tuh saya lupa ya, R-nya apa, O-nya apa, nanti silakan Anda cari search di internet. Ya kan? Nah, di nilai-nilai organisasi itu ternyata banyak juga ada di Dinisha Putri. Itulah yang namanya person organizational fit. Ya, jadi kita nyari kandidat nggak cuma sekedar sesuai dengan jabatan, tapi nilainya sama dengan nilai organisasi. Sebagai contoh gini deh, Anda pingin menikah, gitu ya. Nah, Anda melihat ada 10 kandidat, semuanya baik. Ya. Semuanya misalnya
dia bertanggung jawab, mau memberikan nafkah. Semuanya tipikal seorang laki-laki yang bisa mengambil keputusan misalnya. Tapi kenapa misalnya Alivia memilih kandidat yang nomor 2 di antara 10 orang ini, padahal secara knowledge-nya bagus, skill-nya bagus, ability-nya bagus, tapi satu yang diambil Alivia di antara 10 person job fit yang bagus ini. Coba deh saya tes Alivia. Alivia ada 10 orang yang dekati Alivia, tapi semuanya baik. Semuanya baik. Semuanya bertanggung jawab, semuanya bisa ngambil keputusan, semuanya bisa nafkahin. Tapi ada satu kondisi Alivia memilih satu orang itu. Kira-kira kenapa ya? Mungkin yang sesuai sama karakteristik atau sefrekuensi gitu Bu sama saya. Baik, terima kasih Alivia. Biasanya Alivia akan milih nih, kita tuh milih yang satu frekuensi dengan kita. Kalau diajak ngobrol nyambung, gitu ya. Kita punya bahasa-bahasa tertentu, cuman gelikin mata nggak usah ngomong, dia langsung ngerti maksud kita tuh apa. Itu yang namanya person organizational fit. Jadi person job fit itu nggak cukup hanya sekedar dia secara person job fitnya oke. Secara semuanya nih oke. Ini bagi organisasi nggak cukup. Ya. Sehingga kita butuh nih. Makanya organisasi itu dia harus punya value. Dia harus punya jati diri. Kalau organisasi itu nggak punya jati diri, itu sama aja kayak manusia nggak punya kepribadian. Pernah nemu manusia nggak punya kepribadian gitu ya? Sejelek-jeleknya manusia pun ada kepribadian, ya. Tapi ada personal brandingnya dia di situ loh. Makanya sekarang kan sudah mulai itu digaung-gaungkan. BUMN tuh harus ada akhlak gitu kan. Yaitu untuk membangun jati diri itu tadi. Sehingga tuh ketika Alivia masuk tuh dengan si calon suami itu, wah nyambung. Ya. Sempurnalah meskipun dihadapi dengan banyak cobaan. Cobaan apa gitu kan. Nah, tapi ketika itu sudah fit, person job fitnya fit, person organizational fitnya juga oke, mau masalah apapun akan bisa terselesaikan gitu loh. Nah, makanya di sini ada istilahnya namanya agile. Pernah dengar nggak? Ya, agile. Jadi organisasi itu nyari orang-orang yang luwes, orang-orang yang fleksibel, orang-orang yang dia bisa terus berkembang dengan jati dirinya kami. Nah, ini bisa untuk ini ya, untuk pembelajaran teman-teman kalau mau masuk kerja. Setidaknya wajib teman-teman itu mau belajar. Makanya waktu tadi saya putarin lagunya, value-nya Bank Indonesia, bekerja dengan hati, belajar tanpa henti. Artinya kan butuh tuh, butuh bahwa kalian itu terus menerus belajar. Tuh loh. Nah, ini yang dicari organisasi. Agile nih. Mau belajar, luas ikut perubahan, ini aplikasi baru lagi nih. Aduh, males lah saya. Kemarin udah ada aplikasi yang ini, tambah lagi ini. Nah, itu orang yang enggak agile itu. Ya, tapi kalau Anda terima, oke, saya pelajari dulu ya, Pak ya. Nah, sama halnya seperti saya ketika menerima mahasiswa MBKM. Waduh, ini sudah saya harus pelajari lagi e-learning, apalagi pakai Sepada Dikti. Belajar lagi Sepada Dikti. Tambah lagi nih, ini ada yang namanya LMS. Aduh, apalagi ini kan, belajar lagi LMS. Nah, itu harus agile. Ya, untuk teman-teman yang sudah bentar lagi akan bekerja nih ya, 2-3 tahun lagi, Anda harus pupuk karakter ini. Karena seluruh organisasi akan membutuhkannya. Oke. Nah, barulah nanti Anda pelajari organisasinya. Setelah Anda agile, pelajari Pelabuhan Indonesia tuh yang kayak mana sih karakternya? Bank Indonesia tuh kayak mana sih karakternya? Kepolisian tuh kayak mana sih? Mau masuk polisi tapi bangunnya jam 9, jam 10. Ya. Karakternya harus dipupuk dari sekarang.
Saya tuh paling sering ada orang selalu nanya 2 min sebelum dia mau seleksi. Kasih aku ini bocoran supaya saya masuk di sini. Saya tuh bingung mau ngasih solusinya gimana. Karena apa? Masalah karakter tuh nggak bisa diubah hanya 2 hari 1 hari. Itu pelajaran sepanjang hidup. Makanya selalu saya tekankan ke teman-teman mahasiswa bentuk karakter. Ya tujuannya itu. Disitulah tips and trick kegiatan seleksi. Ya. Nah, ini ya. Untuk strategi seleksi mungkin nanti bisa Anda baca saja ya. Nah, pada umumnya ada yang modelnya klinikal dan juga model mekanikal. Kalau yang klinikal itu dia datanya bersifat interpretatif dan membutuhkan judgement. Ya, makanya kalau teman-teman yang ambil S1 psikologi pingin banget bisa ngambil kompetensi sebagai seorang psikolog. Gitu kan. Nah, karena disinilah nyawa dari judgement profesional. Ketika misalnya Anda melakukan wawancara untuk kegiatan seleksi, Anda observasi dengan LGD juga, ada enggak tuh hitung-hitungannya? Kan nggak ada, atau diproses pakai SPSS, nggak ada. Yang ngambil keputusan Anda sendiri sebagai orang yang profesional. Gitu ya. Nah, oke, makanya kadang hasil tes itu bisa tergantung oleh si asesor atau psikolog. Ya. Lalu ada yang modelnya mekanikal atau statistikal. Jadi datanya itu sifatnya dalam bentuk kuantitatif yang itu perlu di scoring. Ya. Contoh lah misalnya tes-tes kognitif pakai Sheffield, pakai IST, ya kan? Nah, itu harus di scoring. Nah, jadi kita tinggal bertumpu pada norma. Ya kan nggak perlu harus terlalu dianalisis begitu berat gitu kan. Nah, ini menggunakan mekanikal. Nah, tidak menutup kemungkinan kedua metode ini kita campur. Makanya pernah enggak Anda pas tes itu suruh tes, hitung-hitung gitu kan. Habis itu diwawancara. Nah, itu kan sebenarnya campuran antara klinikal dengan mekanikal. Oke. Nah, kelebihannya kalau kita pakai yang klinikal, ya kan? Nah, pasti kita akan mendapatkan data yang jauh lebih dalam. Ya. Bisa juga menemukan data-data yang unik dan terperinci dari kandidatnya. Oke. Contohnya dengan menggunakan wawancara Anda bisa gali tuh kemampuan mereka. Ya kan? Nah, dari sisi apanya misalnya kemampuan dia merancang goals-nya dia seperti apa, kita akan jauh lebih paham. Ya kan? Nah, misalnya kalau dari Papi Kostik terlihat kebutuhan dia atau keinginan dia untuk membangun interaksi dengan orang lain. Kan hanya sebatas itu, tinggi atau rendah. Lah kita perdalam seperti apa di wawancara. Kita akan menemukan banyak hal yang menarik bisa jadi. Nah, tapi kelemahannya yaitu tadi tergantung kompetensi, makanya harus sekolah, harus kuliah ya, supaya Anda bisa membantu untuk meningkatkan validitas klinikal ini. Ya, termasuk juga ada isu subjektif ya, jadi menilainya nggak objektif, makanya butuh namanya peer review ya. Nah, ini baru saja saya kemarin tuh dihubungi oleh salah satu instansi minta untuk seleksi direktur utama. Terus beliau bilang, Bu, saya butuh 1 orang saja. Mungkin Ibu saja untuk membantu kegiatan ini. Terus saya bilang, mohon maaf Pak, kalau seandainya saya yang merancang kegiatan ini, saya juga menilai, saya juga yang melaporkan, ini kayaknya saya takut. Saya bisa saja ada unsur subjektif. Oleh karena itu, boleh tidak tambah orang. Saya minta 3 orang ya Pak ya. Supaya saya bisa peer review, diskusi mana. Ya sekelas dirut masa yang nilai cuma 1 orang. Direktur utama loh. Ya saya butuh Pak untuk ditambah lagi. Nah gitu ya. Jadi untuk mengurangi ini tadi ya penilaian yang sifatnya terlalu subjektif. Lalu ada ini tadi ya kelebihan dari metode statistik
Ini bisa mudah Anda administrasikan karena sudah jelas kan tuntunannya seperti apa, cara administrasi, cara scoring sudah dijelaskan, normanya juga sudah ada, tinggal diikuti. Ya, juga sifatnya praktis dan juga ini bisa bisa cermat asalkan alat ukur ini punya validitas dan reliabilitas yang tinggi. Gitu ya. Kelemahannya mungkin data yang didapat itu ya nggak terlalu mendalam, kebalikan dari yang ini tadi ya. Oke, terus juga kita juga mungkin belum bisa menangkap informasi-informasi yang sifatnya dinamis gitu ya, atau sesuatu yang unik dari si kandidat. Tuh, karena di dalam alat tes itu biasanya sesuai dengan apa yang diukur gitu loh. Ya kan? Nah, ini sebenarnya langkah-langkah seandainya Anda ingin menyusun suatu kegiatan seleksi yang baik gitu ya. Kadang mungkin kan nanti karir Anda bisa aja Anda buka biro psikologi kan. Lalu diminta, Bu, tolong dong lakukan rekrutmen untuk guru ya. Dan Ibu silakan rancang. Lah kan berarti otomatis kita harus punya ilmu untuk merancang kegiatan seleksi itu. Nah, salah satu caranya adalah dengan supaya rancangan seleksi kita ini sesuai dengan apa yang diharapkan nantinya, menghasilkan orang yang job fit dan juga organizational fit, maka Anda bisa lakukan analisis pekerjaan atau analisis jabatan. Ini mata kuliahnya 3 SKS sendiri kalau diunjah. Ya, karena ini adalah bagian dari keterampilan. Jadi nanti dia akan menghasilkan yang namanya job desk dan job spec. Tahu ya? Job desk itu adalah uraian pekerjaan, job spec itu adalah kriteria orang yang boleh masuk di dalam jabatan tersebut. Nah, jadi kalau ada orang mau kegiatan rekrutmen seleksi, biasanya nih psikolognya akan nanya, izin Bapak Ibu saya boleh lihat job desk dan job spec-nya. Pasti itu selalu yang saya tanya. Job desk, job spec. Nggak ada, Bu. Nah, gimana kalau nggak ada job desk dan job spec? Maka yang saya lakukan adalah mewawancarai. Bapak Ibu pinginnya orang yang seperti apa sih masuk ke sini? Tapi bagusnya organisasi itu sudah punya pedoman baku terkait jabatan-jabatan mereka ataupun organisasi mereka seperti apa sih yang boleh masuk di tempat mereka. Gitu ya. Nah, kemudian menentukan metode seleksinya. Anda mau pakai metode seleksi yang kayak mana? Klinikal, campur mekanikal, oke. Mekanikalnya misalnya tesnya pakai apa? Saya pernah nih membantu seleksi di suatu perusahaan. Pakainya IST. Ada yang tahu IST? Intelligence Structure Test. Yang isinya itu ada tulisan-tulisan bahasa, gitu ya. Nanti Anda bisa pahami kalau sudah belajar tentang tes kognitif bakat, ya, kognitif dan bakat. Oke. Kemudian saya perhatikan pesertanya. Pesertanya itu adalah lulusan paling maksimal lulusan SMP. Ya. Dan kebanyakan tidak mengenyam pendidikan. Dan saat itu alat tes yang sudah dipersiapkan untuk saya sebagai tester itu adalah IST. Bayangkan teman-teman. Saya kelimpungan. Ini kok dikasihnya IST? Setidaknya kasih aja dia saya fit. Kan? Atau enggak tuh SPM yang dia itu cuma sekedar gambar-gambar gitu loh. Apa yang terjadi? Anjlok semua IQ-nya. Di bawah rata-rata semua. Dan saya tidak menggunakan itu sebagai acuan. Ya, saya tidak pakai itu. Nah, jadi metode seleksi ini perlu Anda perhatikan sampai alat ukurnya pakai apa, ya kan? Siapa nanti yang akan mewawancarai, siapa yang akan mengobservasi itu sudah harus diperhatikan. Termasuk juga Anda perhatikan keabsahan tesnya. Tesnya ini secara validitas dan reliabilitas berapa sih? Oh, 0,93 bagus berarti. Saya akan pakai ini. Dan termasuk juga professional judgment. Nah, ini nih.
Kadang tuh orang milih cuman sekedar, oh itu karena teman saya. Makanya saya pilih psikolog Dini Syaputri, misal contoh deh ya. Karena unsur kedekatan. Padahal kita butuh loh unsur profesional. Anda lihat, ini pengalaman dia ini sudah berapa lama ya? Kira-kira ketika membuat judgement, dia akan berhasil atau tidak? Subjektif atau objektif? Kayak gitu. Kadang karena unsur kedekatan ini yang akan merusak hasil seleksi. Ya. Terus ditambah dengan cross validation. Seperti yang saya bilang, cross validation itu contohnya Anda pakai alat tes kepribadian. Alat tes kepribadian kadang pernah enggak Anda dapatin habis dikasih papikostik terus dikasih lagi tes grafis. Ya kan? Pernah kan? Langsung dikasih lagi tes DISC. Itu semata-mata untuk memperkuat validasinya. Ya. Termasuk juga professional judgment. Wawancara, di sini kandidatnya orangnya ada 2 psikolog. Nah, itu termasuk cross validation. Atau LGD deh. LGD psikolognya ada 1, 2, 3 yang mengamati. Habis itu mereka diskusi, gimana hasilmu? Ini. Oh iya, sesuai dengan saya. Ya. Jadi jangan terlalu terpaku pada satu sumber. Oke. Namanya juga kita motret orang. Motret orang yang belum pernah kita kenal. Masa hanya pakai satu alat? Itu kan sesuatu yang mustahil ya, teman-teman. Kecuali Anda punya penerawangan. Apa itu ya, bisa melihat orang. Nah, tapi kan di psikologi nggak gitu. Ya. Nah, ini adalah tahap seleksi versinya Pak Munandar ya. Jadi intinya, tapi yang biasanya Anda temui biasanya kan masukin surat lamaran, baru itu ujian psikotes kan gitu kan. Habis itu wawancara, habis itu tes kesehatan. Nah, ini baru wawancara akhir sama usernya atau jabatan strategis, baru tanda tangan kontrak. Nah, kalau yang versinya dari Pak Munandar, cuman beda di sini aja. Habis masuk surat lamaran, langsung wawancara awal dengan divisi SDM. Gitu kan. Tapi yang umum biasanya dilakukan ya oleh saya ataupun oleh instansi yang sudah menyusunnya itu adalah ini dulu, ini 1, lalu ujian psikotes 2, kemudian wawancara dengan HR atau unit, kemudian tes kesehatan, lalu wawancara lagi dengan dengan pemegang kebijakan strategis atau misalnya general manager dan lain sebagainya, baru 6 terakhir tanda tangan kontrak. Nah, karena tahapan seleksi itu berbeda-beda di setiap perusahaan, maka saya punya tugas buat teman-teman. Tugasnya adalah Anda cari satu perusahaan, mau besar, mau kecil, mau apapun terserah. Dan Anda tanyakan bagaimana cara Bapak Ibu melakukan rekrutmen dan seleksi di perusahaan Bapak. Simple itu. Ya. Ini karena kelompoknya ini kelompok dulu ya. Ini saya tidak tahu satu kelas R01 ada berapa orang? Mana nih R01 nih? Ya. R01 ketua kelas. Ya. 41, Bu. Ya, berapa jumlahnya? 41 orang. Oh, 41. R02? R02. Ketua kelas R02. Halo. Maaf Bu, kalau yang R1 kalau lihat di Siakat itu jumlahnya 44 Bu. Ada cutting juga. Oh iya, oke. Berarti yang R02 bisa terlihat nggak? Nggak bisa Bu. Soalnya di Siakat cuma ada R1. Oke, berarti yang teman-teman R02 minta tolong dilihatin. Empat tiga Bu. 43 ya. Oke, berarti terima kasih ya. Banyak juga nih kalau nanti presentasi ya. Oke. Nggak apa-apa, satu kelompok 5 sampai 6 orang kemungkinan.
Termasuk, nah ini saya menawarkan ke teman-teman PMM nih, mau satu kelompok dengan teman-teman PMM atau mau gabung dengan teman-teman mahasiswa Unja. Ayo. Izal, Alivia, Imam. Gabung aja, Bu. Gabung dengan siapa? PMM? Sama mahasiswa Unja. Oh, sama mahasiswa Unja. Oke. Iya. Nah, berarti saya masukin satu-satu gitu ya. Alivia masuk kemana, Izal kemana gitu ya. Mohon untuk teman-teman mengecek di dalam satu kelompok. Kalau tidak ada mahasiswa PMM, segera menghubungi. Gimana cara menghubunginya? Terserah kalian. Ya, ini adalah salah satu cara bagaimana untuk membangun interaksi dengan orang lain, apalagi orang yang baru dikenal. Ya, saya mau lihat sejauh mana inisiatif teman-teman. Oke, gitu ya. Baik yang mendekati maupun yang didekati. Ya, ada pertanyaan terkait tugas? Silakan. Mana nih? Atau terkait apa tadi? Materi tentang seleksi, ada pertanyaan? Oke, ada yang nanya nih. Ini siapa? Oh, Raffi? Ada pertanyaan, Vi? Izin bertanya, Bu. Kan Ya. Ibu tadi udah bahas tentang rekrutmen dan seleksi. Kan masuk dunia perkuliahan kan butuh rekrutmen dan seleksi kan, Bu, untuk masuk kuliah gitu kan. Nah, kayak tes SBM, SN, SM. Nah, terus itu dari PIO tuh ada campur tangan enggak, Bu, dengan instansi universitas gitu dalam mempersiapkan tesnya gitu, Bu. Kan untuk masuk prodi tertentu kan misalnya prodi kedokteran butuh passing grade 600-an gitu. Nah, itu dari PIO-nya ada turun tangan gitu enggak, Bu? Itu kan organisasi, Bu. Baik. Terima kasih, Raffi. Ini pertanyaan yang bagus juga ya. Oke. Kalau di dalam seleksi untuk ini ya, untuk perguruan tinggi mahasiswa ya, biasanya yang dipakai itu adalah tes-tes yang berbau tes potensi akademik, ya, bukan tes psikologi. Jadi tes potensi akademik itu lebih kepada bagaimana potensi Anda dalam belajar, ya. Istilahnya yang diukur itu adalah pengalaman Anda dalam dunia pendidikan, ya. Nah, itulah yang menjadi acuan dalam menseleksi teman-teman. Ibaratnya selama Anda sudah pelajari ini dites lagi, ya, sejauh mana sih kemampuan Anda dalam potensi akademisnya, kayak gitu. Beda dengan psikotes ya teman-teman, itu harus diperhatikan. Psikotes dengan tes potensi akademik itu beda, ya. Perguruan tinggi ini juga berbeda dengan organisasi industri yang lain. Mahasiswa ini adalah customer, ya. Kami itu adalah pelayan teman-teman loh sebenarnya. Saya sebagai dosen. Jadi berusaha bagaimana nanti luaran Anda ini menjadi orang-orang yang sesuai dengan capaian lulusan. Sehingga biasanya setelah dites potensi akademik, saya nggak tahu ya di tempat lain bagaimana, di tempatnya Alivia, di tempatnya Izal, itu ada nanti tes psikologi. Ya, ada tes psikologi, nanti diberikan tes kognitif, tes kepribadian untuk tahu nih dari proses ini langkah apa yang akan dilakukan oleh dosen pembimbing dalam membimbing mahasiswanya. Kayak gitu loh. Jadi pada dasarnya kita bukan mencari sesuatu yang terbaik baik itu dari sisi kognitif, kepribadian, enggak. Karena disinilah tempat menempanya. Perguruan tinggi ini adalah tempat supaya kami mempersiapkan teman-teman supaya person job fit dan person organizational fit-nya bisa matang ketika masuk kuliah, masuk organisasi atau industri.
Itu cara berpikirnya berbeda ya teman-teman. Jadi kami lagi berusaha ya, yang mungkin secara karakter masih perlu dikembangkan, kita kembangkan di sini. Ya. Jadi sangat jarang ya setahu saya dia tes potensi akademik yang diukur. Kebetulan saya dalam kegiatan itu pernah membantu Kementerian Pendidikan dalam menyusun tes potensi akademik. Jadi beda dengan psikotes. Jadi mau nggak mau saya belajar lagi tentang pelajaran saya waktu SMP, SMA gitu ya. Nah, karena yang diukur itu adalah potensi akademiknya. Ya, begitu ya teman-teman ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Silakan. Apapun tentang rekrutmen seleksi. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Jenny. Izin bertanya terkait ini, Bu. Rekrutmen kan ada yang kayak magang gini, nah, Bu. Nah, itu tuh kalau magang itu kan juga ada rekrutmennya dari perusahaan. Nah, sebenarnya kalau yang gitu tuh, itu gimana sih, Bu? Apa benefitnya untuk perusahaan dan apa benefitnya untuk perorangan atau untuk individu? Soalnya kebanyakan saya lihat anak-anak yang magang ini pun setelah dipilih, setelah diseleksi susah payah, akhirnya magang juga biasanya apa ya, kayak kerjaannya juga kurang apa ya, cuma kayak jadi disuruh-suruh kayak gitu. Nah, sebenarnya apa kayak salah atau gimana itu, Bu, dari ininya? Atau saya aja yang ngelihatnya salah? Itu aja sih, Bu. Makasih. Terima kasih Jenny. Ini kayaknya Jenny punya pengalaman ya, tuh dicurhatin orang. Oke. Nah, biasanya kalau magang ini bagus nih pertanyaannya. Magang itu biasanya dia bersinggungan juga dengan instansinya dari mana gitu ya. Misalnya kerjasama antara Universitas Jambi dengan Telkom, anggaplah gitu. Maka kami harus membangun persamaan persepsi dulu di awal. Ini anak ketika terjun magang ngapain? Apakah cuma tukang fotokopi? Kita nggak pingin teman-teman yang ranahnya S1 ini dijadikan hanya sekedar tukang bikin kopi, tukang fotokopi, tukang ngantarin dokumen, enggak. Tapi bukan berarti teman-teman nggak mau, misalnya tolong antarin dokumen, enggak. Saya ini S1. Jangan kayak gitu juga. Gitu loh. Tapi kami pingin core pembelajaran teman-teman itu adalah berkaitan dengan meningkatkan kompetensi ya, yang selama ini tidak didapat di kuliah, hanya knowledge aja. Ketika di magang kalian dapat. Makanya saya selalu sampaikan kepada mentor di tempat instansi atau perusahaan, Ibu, ini adalah anak yang nantinya akan menjadi S1 sarjana psikologi. Mereka bisa saja akan menjadi seorang asisten psikolog ataupun juga pembantu konsultan. Sehingga kalau bisa, Ibu silakan apapun yang menjadi permasalahan di organisasi, diskusikan dengan mereka. Nanti kita akan bisa seleksi mana yang bisa mereka kerjakan dengan tidak. Oke. Saya kasih contoh waktu itu di Pelabuhan Indonesia ada yang magang. Nah, ini tapi udah agak-agak lewat dari apa yang diekspektasikan ya. Mereka minta dilakukan analisis beban kerja di perusahaan tersebut. Semuanya. Nah, dan itu agak sulit ketika dilakukan hanya dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan. Akhirnya kita bernegosiasi, Bapak Ibu mungkin kalau mau melakukan analisis beban kerja agak berat, sedikit berat kalau dilakukan oleh anak ini. Saya sampaikan begitu. Mungkin mau tidak. Jadi sekedar hanya mendiagnosa kira-kira mana yang butuh di ABK-kan saja. Nanti biar orang pusat yang melakukan ABK-nya, sekalian anak magang itu belajar. Oh gitu ya Bu ya? Bisa ya gitu ya? Iya, daripada nanti Ibu susah-susah payah semuanya di ABK-kan, kan capek tuh Bu. Biayanya juga lumayan. Oh gitu ya, ya udah deh. Tolong dievaluasi kira-kira mana yang perlu kami lakukan analisis beban kerja. Itu bisa dilakukan. Itulah teman-teman. Jadi pastikan harapannya nanti antara universitas maupun instansi sudah punya kesepakatan. Kalau perlu dorong tuh pembimbing lapangannya. Bu, kami tuh pingin loh belajar tentang ini, tapi kami dapatnya gini. Nah, ini harus tetap ada koordinasi dengan pembimbing dari kampus. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kadang mahasiswa magang ini dia
agak kurang proaktif karena mungkin agak takut atau apa ya. Nah, Anda bisa aja loh, misalnya menawarkan diri, Bapak, Ibu, kira-kira ada nggak sih yang bisa saya bantu selain ini? Gitu loh. Selain ngantarin dokumen gitu. Saya tuh pengen belajar banyak loh, Pak. Gitu. Oh gitu, kamu pengen belajar? Iya. Jadi perlu ada inisiatif dari kitanya, dari mahasiswanya untuk bisa mendapatkan ilmu. Gitu loh. Kalau teman-teman cuma diem aja, tolong fotokopi, tolong ini, nah, makinlah mereka memberikan pekerjaan yang seperti itu gitu loh. Ya, jadi memang magang itu tujuannya adalah menambah itu tadi kemampuan Anda, kompetensi, ya, agar Anda nanti semakin siap ketika berkarir di suatu organisasi. Jadi magang tuh sama aja masih dengan belajar namanya, gitu ya. Kadang tidak jarang dari tempat magang itu organisasi menyeleksi rekrutmen internal nih, udah kenal, udah paham, oh ini aja diambil, Jenny aja yang diambil, gitu. Jadi itu adalah proses untuk mempromosikan diri sebenarnya. Ya, jadi kalau magang tuh jangan diem aja gitu kan. Nah, cari aktivitas, cari sesuatu. Ya. Oke. Itu mungkin Jenny ya. Mungkin ada lagi yang lain? Silakan. Biasanya kalau yang soal seleksi ini banyak yang nanya nih. Bu, izin bertanya. Iya, Rifa. Iya, Bu. Dalam proses seleksi mungkin tidak, Bu, ada terjadi kesalahan. Jadi misalnya si A ini diseleksi ditempatkan di sini, tapi dalam diri si A ini nggak senang itu sama posisinya. Jadi mungkin dia kerjanya nggak benar gitu, Bu. Terus kalau misalnya udah terjadi kesalahan gitu, apa yang dilakukan, Bu? Oke. Baik, terima kasih Rifa Salsabila. Oke. Pertanyaannya gimana kalau misalnya dia sudah dipilih nih, tapi ternyata dia nggak cocok dengan pekerjaan itu. Berarti kira-kira apa yang salah teman-temannya? Di mana letak sisi miss-nya tuh? Mungkin ketika seleksi kurang ini Bu, kurang sinkron antara kriteria yang dimiliki sama pemahaman dia terhadap seorang tersebut yang melakukan kesalahan. Nggak sinkron gitu Bu. Tapi lulus gitu Bu. Jadinya pas dia udah kerja dia melakukan kesalahan yang memang sebenarnya itu adalah mungkin emang kekurangan dia sebelumnya, tapi yang menerima atau penyeleksi ini kurang sinkron intinya, Bu. Baik, terima kasih. Nah, 20 Vivo. Berarti memang ini balik lagi ke masalah keabsahan proses seleksi, ya kan? Tadi kan sudah kita bahas tuh. Apa yang kira-kira akan mempengaruhi hasilnya, apakah sesuai atau tidak, gitu kan? Salah satunya tadi Vivo bilang kriteria. Kita tuh harus punya kriteria gitu loh. Makanya saya minta job desk Pak, job spec Pak. Kalau perlu kamus kompetensi. Nanti Anda pelajarilah apa itu kamus kompetensi. Jadi memang benar-benar kita diperlihatkan betul kalau grade 1 misalnya orang yang achievement-nya tinggi misalnya. Itu sudah akan terlihat misalnya achievement yang skornya 5, maka indikator perilakunya seperti A, B, C, D. Achievement yang skornya 4, indikator perilakunya A, B, C, D. Sampai sedetail itu. Sehingga itu akan mempermudah professional judgment dalam melakukan wawancara. Makanya tuh saya senang banget kalau lagi kegiatan seleksi, saya dikasih kamus kompetensi. Indikatornya sangat jelas. Sudah dikasih panduan yang sangat jelas. Atau bisa jadi orang yang terlibat dalam kegiatan seleksi, mohon maaf masih butuh pengalaman lebih lagi untuk belajar. Ya, sehingga yang dipilih nih. Atau bisa juga karena kekekehan dari organisasinya. Saya punya pengalaman gini lah, nggak usah jauh-jauh lah dari tempat saya yang resto itu aja. Jadi kita ingin cari chef, ya chefnya itu tapi yang dia sudah bisa langsung masak aja,
Jadi kita nggak perlu lagi untuk ngajarin dia gitu kan. Nah, tapi yang namanya manusia, kadang saya mendapatkan itu nggak selalu dapat komplit ya. Jadi secara dia keterampilannya itu oke, terus personalitinya juga oke, sesuai dengan personalitinya kita. Nah, tapi ternyata yang diharapkan dari resto ya kita cari yang safe aja bisa. Nah, saya bingung untuk mempertahankan itu, maka saya biarlah pengalaman yang bekerja, biarlah dunia yang bekerja. Jadi saya terima aja yang keterampilannya oke, meskipun kepribadiannya tidak oke. Apa yang terjadi seiring berjalannya waktu, tetap aja kacau. Dia mau kerjanya keren gitu ya, bisa masak A, B, C, D, tapi dia nggak tepat waktu, malas-malasan, nggak punya achievement goals yang tinggi gitu kan. Akhirnya dari para owner pun juga merasakan, ternyata penting juga ya punya kepribadian nih. Ya. Akhirnya saya bilang gini, mau nggak terima aja yang personalitinya oke, nanti dia belajar sendiri tentang skill masak dari chefnya si kita punya ini. Makanya saya tekankan yang masalah ini nih. Mana ya? Sebentar. Nah ini, kalau semakin luar layernya, ini adalah sesuatu yang mudah untuk dirubah teman-teman, atau bisa dipengaruhi. Anda nggak tahu, kita kasih tahu. Bisa kan? Mudah kan? Skill. Anda nggak bisa masak, kita ajari teman-teman masak. Udah. Bisa sebenarnya, walaupun butuh waktu seminggu, 2 minggu. Ya, semakin dia ke dalam, masuk sini, ini nih sesuatu yang lumayan sulit loh untuk diubah. Makanya ketika misalnya Anda tes, selalu yang paling banyak itu tes kepribadiannya. Habis pakai grafis dikasih lagi ini, karena kita ini tuh sesuatu yang sangat penting. Salah dikit ini udahlah kacau. Cuman masalah dia nggak bisa Microsoft Excel, bisa kok kasih pelatihan. Tapi kalau sudah bicara tentang karakter, ya, sehingga apa yang terjadi yang saya lakukan, saya terima yang karakternya oke, ya. Saya bilang, kasih kesempatan saya, terimalah yang kayak gini, saya bilang gitu ya. Nanti yang ini, kasih waktu dia belajar 2 minggu, saya bilang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia belajar transfer knowledge dengan chef saya yang lama, dia bisa bantu untuk menjadi asisten chef. Jangan kalian pikir chef Juna itu dia langsung hebat menjadi seorang chef, enggak. Dia dari awal tuh nggak pernah tahu tentang cara memasak. Hanya dari seorang, saya lupa, sebagai seorang apa ya, dia sebagai pencuci piring atau apa ya waktu itu di suatu resto. Nah, dia dapatkan itu karena dia belajar tentang skill itu. Tapi kalau personality lumayan berat untuk di ini. Ya. Jadi kejadiannya bisa jadi karena itu ya, karena kekekehan dari si organisasinya, pokoknya yang ini harus kayak gini, ya sudahlah, terserahlah, nanti rasakan aja gimana. Ya, itu juga pernah saya alami. Enggak sekali 2 kali, ya. Nah, jadi memang banyak aspek yang bisa menyebabkan seseorang itu kadang nggak fit dengan jobnya dan tidak fit dengan organisasi. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan ketika sudah terlanjur mendapatkan itu? Maka yang perlu dibicarakan adalah tentang sistem manajemen SDM. Pengelolaan SDM-nya yang harus benar. Performance Management System itu ada mata kuliahnya. Dia 2 SKS sendiri. 2 atau 3 ya, saya lupa. Jadi kita nggak cuma sekedar menerima orang terus habis itu kerja, enggak. Tapi dia perlu dikelola. Tapi bedanya effort untuk mengelola orang yang sudah secara potensi udah oke dengan yang agak kurang itu lebih butuh effort. Nah, nanti ada namanya itu tadi ya, namanya performance management. Ketika sudah terlanjur dia masuk, maka kita harus kelola dengan baik. Ya, potensi apa yang dia punya, kita coba dulu, lalu yang masih kurang-kurangnya kemudian kita tingkatkan. Kayak gitu. Ya. Tapi memang butuh effort. Itu PR dari human resource ya, develop. Makanya kalau nggak mau capek-capek kerjanya, usahakan pas proses attracting itu benar-benar. Saya tuh kalau proses rekrutmen seleksi itu memang agak
ketar-ketir, paling saklek. Karena ini nih kalau udah masuk, ya kayak mana nak ngeluarinnya? Gini deh, misalnya kayak PNS deh. Kalau udah kacau masuk situ, dia kan akan mau masuk situ sampai pensiun gitu kan. Kita harus kelola dia sampai pensiun. Makanya rekrutmen seleksi tolong diperhatikan benar-benar ketika mau mengambil orang. Nggak cuman sekedar, oh itu kawanku, ya udah nanti dia bantu wawancara. Tapi lihat track record-nya dia sejauh ini bagaimana kemampuan wawancaranya, pengalamannya dia dalam mewawancarai orang. Nah, kayak gitu. Supaya itu tidak terjadi. Nah, kalau organisasinya baik, maka dia berusaha mempertahankan orang itu dengan performance manajemennya. Tapi ada juga loh, yang dia itu bukan kita yang mengeluarkan, karena dia tidak mampu mengikuti proses organisasi itu, akhirnya dia keluar sendiri. Itu alhamdulillah, karena tidak perlu capek-capek lagi. Ya, saya tuh yang paling sulit ya dalam bekerja karir sebagai seorang psikolog industri. Salah satu yang paling sulit adalah mengeluarkan orang dari organisasi. Saya persiapan mentalnya tuh butuh 1 minggu kalau perlu untuk ngeluarin orang. Ya. Nah, makanya kalau orangnya keluar sendiri, saya alhamdulillah. Saya pernah waktu itu mau mem-PHK orang, dia sudah masuk ke dalam ruangan. Ya, saya sudah panggil, terus saya ajak tanya gimana kabarnya. Ya, dia ceritain gimana kerjaannya, saya bilang gitu. Terus dia langsung ngomong kayak gini, "Bu, kalau memang saya sudah dianggap kurang baik lagi bekerja di sini, saya rela kok Bu, saya akan keluar." Nah, saya diam aja. "Loh, kok kamu begitu?" Saya bilang gitu. "Kok kamu tiba-tiba itu yang kamu pikirin?" Karena itu yang saya rasa, Bu. Saya nggak berhasil membantu Bapak Ibu, saya nggak berhasil membantu atasan. Pak, itu jauh lebih enak. Makanya saya tuh sebelum itu tuh selalu berdoa sebelum mem-PHK orang. Ya. Karena jangan sampai dapat yang ngeyelan. Mau di PHK tapi nggak sadar kalau dia tuh sedang di PHK gitu. Ah, itu paling berat itu. Ya. Paling berat ya. Makanya usahakan rekrutmen seleksi harus benar. Ya. Oke, ada lagi mungkin? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Alivia. Apakah dalam kita menggunakan metode seleksi tadi, itu tuh ada alasan atau tujuan dari penggunaan itu, Bu? Misalnya, untuk mencari keterampilan atau kemampuan X, maka membutuhkan metode klinikal. Kemudian, untuk mencari tahu kemampuan yang lain itu menggunakan yang statistikal gitu, Bu. Apakah ada alasan dari penggunaan itu masing-masing? Oke, ya baik. Makasih Alivia. Kalau mekanikal dan klinikal itu balik lagi kepada tujuan apa yang ingin kita cari. Gitu ya. Contohlah misalnya ini diharapkan orang-orangnya minimal, kan ada gitu kan, grading standar EQ-nya dia kategori rata-rata. Itu ada organisasi yang sudah menetapkan, tolong Ibu ini untuk gradingnya. Setelah saya lihat kemampuan kapasitas intelektualnya rata-rata. Otomatis ini mungkin agak sulit ya kalau misalnya saya hanya menggunakan dengan cara kualitatif. Gimana sih ngulik-ngulik orang untuk tahu IQ-nya? Kan rada-rada susah tuh, ya kan? Maka kita butuh metode statistikalnya dengan pakai tes Sheffield, gitu kan? Tes IST. Dan kita mencoba untuk mengkonfirmasi ketika kita tahu, oh ini IQ-nya, ketika kita ajak ngobrol lah misalnya, wah ini orangnya wawasannya luas banget. Makanya psikolog itu ketika dia wawancara biasanya bagian panitia akan membawakan lembar tes kognitif, tes kepribadian untuk diperlihatkan psikolognya. Terus saya lihat, oke, IQ-nya tinggi, wajar lah ya, secara verbal pun oke gitu kan. Jadi sekedar mengkonfirmasi gitu. Nah, jadi sebenarnya baik mekanikal ataupun yang sifatnya menggunakan statistik ya, kuantitatif, kualitatif, itu dia saling memperkuat. Ya, dia saling memperkuat satu sama lain. Makanya saya bilang kalau Anda ingin melakukan tes ya kalau bisa jangan cuma hanya bergantung pada satu sumber gitu loh.
Karena setiap metode punya kelebihan dan kekurangan. Gitu. Makanya pernah kan Anda melihat ketika mau rekrutmen seleksi, pasti yang digunakan kedua-duanya. Ya, mekanikal maupun yang klinikal itu tadi. Karena itu kita tuh pingin dapat yang terbaik loh. Ya, ketika di bagian kekurangan ini tidak bisa tidak bisa ditutup, maka akan dibantu dengan metode yang lain. Jadi tidak perlu terlalu saklek harus pakai yang mekanikal semua karena saya sukanya yang begitu misalnya. Enggak, kita lihat pertimbangannya apakah ini bisa mengungkap atau tidak. Nah, nanti akan bisa teman-teman pelajari lebih dalam ketika dites pembelajaran psikodiagnostika. Alivia udah dapat psikodiagnostik? Saya dari Prodi BK, Bu, bukan. Oh, dari BK. Iya, batas. Ini kayaknya jangan-jangan bukan orang psikologi nih, ya. Oke. Ya nggak apa-apa, ya. Gitu ya. Jadi memang kalau dalam psikologi dia akan menggunakan banyak metode. Gitu. Kenapa saya mencoba menjelaskannya biar tahu bahwa ini bagian metode klinikal atau ini mekanikal. Gitu ya, Livia. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin teman-teman? Nanda, Bu. Ya, Nanda. Nanda pengen nanya tentang seleksi. Kan seleksi itu kan berarti ada persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi untuk bisa dinyatakan bahwa orang itu lulus gitu kan, Bu. Dan yang bisa lulus itu enggak semua orang, di mana mereka harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Beberapa orang pernah Nanda dengar mereka tuh mengatakan ini tuh termasuk diskriminasi di Indonesia gitu kan, dengan adanya kriteria kayak gitu, orang-orang yang ya bisa dilihat kayak beberapa instansi tinggi minimal segini gitu kan, Bu, harus ada kayak gitu. Nah, ketika ada fenomena di mana seseorang sudah melamar kerja ke sana ke sini ke berbagai perusahaan, berbagai jenis instansi gitu, tapi dia tidak kunjung diterima. Nah, kira-kira itu yang salah tuh di mananya, Bu? Apakah memang orangnya yang tidak memiliki potensi? Tapi menurut Nanda, setiap orang kan pasti punya potensi yang berbeda-beda. Tapi kenapa ada fenomena yang seperti itu? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Ananda. Gitu ya. Oke, ini kita belajar tentang kehidupan ya. Oke. Kadang kita menghadapi suatu permasalahan atau mungkin anggaplah itu sebagai ujian hidup ya, ujian hidup. Ya. Harapannya ya Tuhan tuh pingin kita tuh melihat ke diri kita sendiri. Dengan aku mendapatkan permasalahan yang sebanyak ini dan aku tidak mendapatkan ini dan itu sesuai yang saya harapkan. Apa sih? Apa sih rencana Tuhan untuk saya? Makanya kita tuh kalau dalam psikologi, bimbingan konseling sepertinya juga seperti itu ya. Diminta untuk melakukan refleksi diri. Refleksi diri itu gunanya adalah untuk membuka, kalau misalnya Anda tahu Johari Windows ya, sisi yang orang lain tahu, tapi kita nggak tahu. Itu yang membuat jadi toksik. Ya, orang lain tahu, tapi kita nggak tahu. Atau lebih parah lagi, orang lain nggak tahu, kita juga nggak tahu, gitu kan? Nah, cara untuk membuka jendela itu, ya, jendela kesadaran diri itu adalah dengan refleksi. Hari ini aku nggak diterima di misalnya di Bank Indonesia dari tahapan rekrutmen ini. Kira-kira apa ya yang bikin aku membuat ini nggak lulus ya? Ada nggak Anda melakukan evaluasi seperti itu? Ya, kadang kita butuh jeda untuk merenung. Nah ini loh. Saya ini di pinggir jalan di luar biasa banyak kendaraan. Butuh kita untuk merenung. Saya yakin ketika Anda sudah berusaha untuk merenung, merefleksikan diri, akan ketemu, aha, saya tuh selama ini nggak sadar kalau saya begini. Saya kasih contoh deh. Saya dulu, bahkan terakhir saya bisa peka itu ketika di S2. Orang-orang di sekitar saya menganggap saya ini orangnya asik gitu ya, tapi nggak peka. Nggak peka kalau misalnya dia nih, aku tuh butuh loh, misalnya aku butuh loh kamu tuh dengerin aku butuh loh kamu peluk gitu loh. Tapi saya nggak peka gitu loh.
Nah, itu saya bisa dapatkan ya ketika saya merefleksikan diri, ya, dan juga mendapat apa sih namanya, mendapat sedikit sentilan dari seorang teman. Yang saya ingatin, kamu tuh asik tapi nggak peka. Terus dia ninggalin aja pergi. Terus saya mikir, apa iya ya? Dan saya coba merefleksikan diri saya. Nah, jadi sebelum kita menganggap bahwa dunia itu tidak adil, coba kita lihat dulu ke diri kita. Apa yang sudah kita lakuin? Kalau kita sudah berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, alam semesta itu tidak akan membiarkan teman-teman untuk apa ya? Tidak membiarkan ketidakadilan itu ada di diri teman-teman. Jadi dulu versi terbaik teman-teman, barulah mencari di mana tempat itu akan menerima saya. Gitu. Ya. Saya ada juga nih, modelnya dia udah cari perusahaan di mana-mana nggak diterima. Terus saya bilang, kamu tuh kayaknya ada sisi lain yang jauh lebih menarik, cuma sekedar kamu masuk di perusahaan orang. Saya bilang gitu. Apain? Lah, bukannya kamu dari dulu sering jualan? Saya bilang kayak gitu. Dia baru sadar gitu, terlalu terpaku hanya dengan cari sini, cari sana. Akhirnya dia sekarang jualan ramen. Sama sekarang sudah punya apa namanya yang parfum kopi itu. Sebagai seorang pengusaha gitu loh. Jadi kadang kita tuh terlalu fokus dengan rencana pribadi tanpa sadar bahwa Allah punya rencana lain loh buat kamu gitu loh. Gitu loh. Ya teman-teman ya. Jadi jangan berusaha untuk menyalahkan dunia itu tidak adil dulu, tapi lihat dulu diri kita dan lihat rencana lain yang Tuhan siapin buat teman-teman. Ya. Jangan lupa doa itu paling utama. Karena kita nggak tahu hidup kita 2 hari ke depan seperti apa, nggak tahu. Yang tahu itu cuma Tuhan kita. Makanya Anda harus berkompromi, harus interaksi dengan Tuhan teman-teman yang lebih paham tentang tujuan hidup teman-teman nanti ke depan. Ya. Itu ya. Oke. Ada lagi mungkin? Izin bertanya, Bu. Ya, Raffi. Kan Ibu tadi bilang ada mau mem-PHK orang gitu kan, Bu. Oh iya. Nah, kira-kira nih Bu, misalnya kan sekarang lagi era pandemi gitu, banyak perusahaan kan gulung tikar lah bahasanya gitu Bu. Perlu pengurangan SDM-nya gitu Bu. Misalnya satu perusahaan tuh perlu mengurangi 3-5 SDM. Nah, itu ada seleksinya gitu lagi nggak Bu untuk ngurangin SDM-nya gitu? Oh iya, baik. Makasih Raffi pertanyaannya. Nah, ini kalau orang di PHK, ini yang dipilih yang mana nih? Nah, ini biasanya yang dipilih adalah ketika di organisasi itu dia nggak bisa menjalankan fungsinya dengan efektif. Makanya ketika saya rekrutmen seleksi ada orang mau masuk di tempat kami, terus saya bilang, loh kemarin bukannya Bapak kerjanya di sini? Oh saya di PHK Mbak. Berarti sudah jelas bahwa ini adalah bagian terendah atau SDM yang tidak diharapkan di organisasi mereka. Kebayang nggak maksud saya? Jadi memang yang dipilih untuk di PHK itu adalah orang-orang yang dianggap kurang oke untuk membantu efektivitas organisasi. Logika aja lah, maksudnya Anda ingin tetap organisasi ini bertahan, tapi yang dibuang adalah orang-orang yang Anda anggap ini talented gitu loh. Pasti Anda pilih yang agak kurang gitu. Walaupun misalnya ini 90%, ini 80%, pasti yang Anda pilih yang 80% untuk di PHK-kan. Sebentar, ini sinyal saya stabil nggak ya? Suara saya masih terdengar? Halo? Sebentar, sebenarnya sinyal saya nih nggak stabil. Halo, halo?
Halo, apakah suara saya masih terdengar, teman-teman?